Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Putri Rahmawati, Sarjana Keperawatan. Saya guru di SMK Kesehatan Mulia Karya Husada, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melakukan ujian kinerja secara daring di SMK Kesehatan Mulia Karya Husada. Berikut ini video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semoga semuanya sehat ya. Sehat, Bu. Ya, jangan lupa protokol kesehatannya tetap diterapkan ya, walaupun kalian ada di rumah atau mungkin kalian ada di sekitar rumah, bahkan kalau kalian ada di luar rumah itu tetap protokol kesehatannya harus tetap diterapkan dimanapun kalian berada ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu ya. Kepada Arel dipersilahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini lancar dan berjalan dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya pada Ariel sudah mau memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran ya. Jadi saya akan absen kalian. Nanti yang namanya saya sebutkan, tolong dijawab ya. Oke, saya mulai ya. Alia. Hadir, Bu. Arel Rizky. Hadir, Bu. Astika Pujianti. Hadir, Bu. Aufa Hanesti. Hadir, Bu. Asmi Mutia. Hadir, Bu. Desi Arianti. Hadir, Bu. Dina Hoirunisa. Hadir, Bu. Gina Anas. Hadir, Bu. Laili Afifah. Hadir, Bu. Maurin Rivalda. Hadir, Bu. Nadia Rizky. Hadir, Bu. Nazwa Nabila. Hadir, Bu. Rizky Sepia. Hadir, Bu. Rufaida. Hadir, Bu. Salwa Dwi. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya di sini sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya mau tanya nih, semangat nggak untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Ya, harus semangat ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, sekarang itu hari apa ya dan tanggal berapa? Sekarang hari Senin, tanggal berapa? Tanggal 18 Oktober 2021. Ya, oke, berarti masih fokus nih karena masih ingat tanggal dan hari-hari ini ya. Alhamdulillah berarti kalian masih fokus. Mudah-mudahan sampai nanti pembelajaran saya selesai tetap fokus dan tetap semangat ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum memulai hari bukan hanya pembelajaran aja, kita itu harus selalu berpikir positif gitu karena pikiran yang positif itu bisa menunjang ke semua hal untuk kita melakukan aktivitas dalam satu hari gitu. Karena juga itu bisa membawa ke kesehatan kita gitu ya. Semoga kita hari ini bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan lancar ya. Amin. Ya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang diet pasien sehat ya. Jadi kita belajar tentang nutrisi. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita sebelumnya itu tentang apa sih? Tentang kebutuhan manusia menurut Maslow. Oke, ya betul ya. Jadi bagus sekali tentang kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow. Nah, kalau kalian masih ingat ya, di kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow, di situ ada kebutuhan fisiologis ya. Dan salah satunya ada kebutuhan nutrisi. Nah, materi kita hari ini sangat berkaitan juga, masih sangat berkaitan dengan
materi minggu lalu, karena hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan nutrisi ya. Oke, selanjutnya, nah di sini terlihat ya ada gambar ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak gambar di samping ini gambar apa sih? Orang yang sedang makan, Bu. Seorang siswa sedang sarapan, Bu. Sedang sarapan sekolah. Ya, betul ya, bagus sekali. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang makan, tapi di sini terlihatnya sepertinya sedang sarapan pagi gitu ya. Nah, saya mau tanya, sebenarnya manfaat dari sarapan tuh apa sih? Agar bisa beraktivitas, Bu. Ya, Sebagai sumber energi untuk beraktivitas, Bu. Sumber tenaga, Bu. Sumber tenaga. ya, bagus sekali ya, bagus sekali jawaban dari kalian. Sarapan itu penting sebagai sumber energi, karena kan kita dalam satu hari ini pasti kan melakukan aktivitas ya, walaupun nih kayak kalian sekarang, kalian sedang di rumah aja gitu belajarnya, tapi kan tetap membutuhkan energi kan, karena kalau belajar itu kan pasti ada proses berpikir. Nah, proses berpikir itu sangat membutuhkan energi. Nah, energinya itu didapatkan dari makanan gitu, karena makanan adalah sumber dari energi. Nah, saya mau tanya nih, tadi pagi udah sarapan kan? Sudah, Bu. Ya bagus ya. Jadi memang harus sarapan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas, supaya kita aktivitasnya bisa lebih maksimal, seperti itu ya. Akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kalian capai ya, yaitu yang pertama menerapkan penyusunan diet pada pasien sehat. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan makanan berdasarkan zat-zat nutriennya hari ini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini kita belajarnya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran berbasis masalah gitu. Jadi nanti kita akan bahas kasus ya, kasus yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Dan juga kita akan berdiskusi seperti itu. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian bisa menentukan makanan berdasarkan zat nutriennya. Selanjutnya di sini ada peta konsep ya. Jadi apa saja sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, tentu saja kita harus tahu dulu nih konsep dari nutrisi itu apa sih gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemenuhan nutrisi, masalah yang timbul dalam pemenuhan nutrisi, dan perencanaan makanan. Ya, di pembelajaran kali ini tentu saja akan ada penilaian yang saya lakukan ya. Yang pertama penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini saya akan lihat dari kedisiplinan ya. Kemudian keterampilannya yaitu presentasi kelompok dari kasus yang sudah diberikan. Langsung saja kita mulai ya untuk materi hari ini, yaitu tentang diet pasien sehat. Saya akan menayangkan video ya, jadi saya harap kalian tonton dulu videonya, disimak baik-baik karena nanti akan ada pertanyaan yang akan saya ajukan, seperti itu. Sahabat Dokterpedia, saya Dr. Nufus. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi informasi tentang kesalahan yang sering dilakukan pada saat diet. Kurangnya pengetahuan tentang cara diet yang benar dan sesuai anjuran membuat orang banyak melakukan diet yang salah. Berikut ini kita akan membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan pada saat diet. Yang pertama adalah memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan. Yang kedua adalah tidak sarapan pagi. Yang ketiga adalah kurang mengkonsumsi air mineral. Yang keempat adalah menimbang badan setiap hari. Yang kelima adalah menetapkan target yang tidak realistis. Yang keenam adalah makan tanpa garam. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Di sini saya mau bertanya nih tentang video yang tadi sudah kalian lihat. Biasanya ya banyak orang yang beranggapan bahwa diet itu adalah mengurangi porsi makan. Nah, itu sebenarnya betul atau salah sih? Salah, Bu. Salah ya. Ya. Terus yang benar kira-kira diet itu sebenarnya apa ya? Seharusnya memperbaiki pola makan dan pola aktivitas, Bu. Ada lagi mungkin punya jawaban lain? Tadi kata Najwa memperbaiki pola makan dan pola aktivitas. Ada lagi? Mengatur nutrisi harian, Bu. Ya, mengatur nutrisi harian ya, Aliyah ya, bagus ya.
Nah, itu jawabannya betul ya. Jadi mengatur pola makan, mengatur nutrisi harian, kemudian juga menyesuaikan dengan aktivitas ya. Tentu saja aktivitas juga harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya sebenarnya komponen nutrisi yang seimbang tuh apa aja sih? Ada yang bisa jawab? Oke, coba ya salah satu deh. Saya tanya ke Nadia. Coba Nadia, kira-kira apa aja sih komponen nutrisi yang seimbang itu? Karbohidrat, protein, mineral, Gina mungkin? Vitamin Ya. sama protein. Ya, betul ya. Nah, itu adalah komponen dari nutrisi ya, pemenuhan kebutuhan nutrisi ya. Jadi nutrisi itu adalah makan-makanan yang kita makan yang mengandung gizi. Kalau misalnya kita makan itu harus diperhatikan kebutuhan atau komponen nutrisinya gitu. Ya, di sini ada nutrien ya, tadi kalian sudah sebutkan ya, bagus sekali tadi jawabannya sudah betul semua. Jenis-jenis nutrien ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, dan juga air. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh karbohidrat itu apa ya? Saya bisa, Bu. Ya, silakan Najwa. Karbohidrat itu contohnya adalah nasi, mie, roti, kentang, jagung. Oke, ya betul sekali ya, bagus sekali ya Najwa ya, sudah sesuai, sudah tepat jawabannya nih. Nah, karena di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Nah, pertama ada pengetahuan. Pengetahuan ini biasanya kita lihat dulu dari kondisi individu tersebut ya, misalnya apakah individu tersebut mengetahui manfaat dari makanan yang bernutrisi itu gitu. Nah, kemudian kesukaan. Nah, ini juga kesukaan banyak sekali yang kayak gini nih. Misalnya saya suka ayam goreng, ya udah setiap hari makannya ayam goreng, tidak mau makan makanan yang lain. Nah, ini juga sebenarnya kurang baik gitu dan juga bisa mempengaruhi kita ya dalam mendapatkan nutrisi dari makanan. Nah, kemudian status kesehatan. Ya, misalnya ada orang yang sehat dan orang yang tidak sehat. Nah, kalau orangnya kita dalam kondisi yang sehat, bisa makan makanan apa aja ya. Tapi kalau orang yang dalam kondisi yang tidak sehat, itu mungkin harus ditentukan jenis makanannya, nggak bisa makan sembarangan gitu ya. Nah, itu mungkin kalian juga tahu ya, kalau lagi sakit suka dianjurkan sama dokternya, nggak boleh makan ini dulu ya, jadi makannya sekarang yang ini gitu. Jadi diperbanyak makan sayuran dan buah-buahannya, kayak gitu. Nah, di sini ada masalah-masalah yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi ya. Yang pertama ada kekurangan nutrisi. Nah, kekurangan nutrisi ini berat badannya 10-20% di bawah normal. Nah, kemudian kalau orang yang kelebihan nutrisi itu dia 10% di atas berat badan ideal gitu atau di atas normal. Nah, kemudian ada obesitas. Nah, kalau obesitas ini dia lebih tinggi lagi ya. Jadi dia berat badannya 20% ke atas dari berat badan normal gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada malnutrisi. Nah, di sini malnutrisi yaitu kekurangan asupan zat gizi ya yang ditandai dengan penurunan energi pada tubuh gitu. Jadi itu bisa ditandai dengan kondisi fisik yang lain gitu. Contohnya misalnya dia terlihat kurus, terus terlihat lemah, tidak bersemangat, kemudian mungkin juga pucat. Nah, itu yang tanda-tanda lainnya mendukung bahwa orang tersebut kekurangan nutrisi gitu. Nah, sebenarnya sangat banyak ya masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan nutrisi. Ada gizi buruk, ada gizi kurang, dan lain sebagainya. Nah, nanti itu mungkin kita bahas lebih lanjut pada kelompok nanti dari kalian. Oke, nah itu ya mungkin materi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Saya sudah memberikan tugas ya, kelompok ya, classroom. Nah, jadi saya akan tampilkan Google Classroom-nya ya. Nah, di sini saya sudah berikan tugas ya di Google Classroom tentang diet pasien sehat dan sudah ada modul yang berisi materi dan saya juga sudah minta kalian untuk baca materinya terlebih dahulu. Kemudian ada LKPD atau lembar kerja. Kelihatan, Bu. Oke, nah ini ya. Lembar kerjanya ada kasus ya, kemudian ada gambar dan ada penjelasannya. Kasus 2 ya, kemudian ada kasus 3. Nah, di sini tugasnya saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Kita sudah kemarin juga kalian sudah berdiskusi. Ini ada kelompok 3. Saya lihat semua siswanya aktif ya. Saling memberikan pendapat dan juga saya lihat sudah sesuai ya dan sudah tepat
sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, ini ya untuk kelompok 3 ya, sudah aktif-aktif semua. Kelompok 1 ya, nah ini juga kelompok 1 sama ya tuh. Aktif semua dan saling memberikan pendapat satu sama lain, saling menambahkan pendapatnya untuk teman-temannya yang lain. Nah, ini ada kelompok 2 juga, diskusinya juga sudah aktif, pendapat yang diberikan sudah sesuai juga dengan tugasnya, dan juga saling memberikan masukan kepada teman-temannya gitu satu sama lain ya. Ya, sekilas ya mengenai tugas diskusi yang setelah ini akan kita presentasikan. Berarti kita masuk ke sesi presentasi nih. Ya, untuk presentasinya kita sesuai urutan aja ya. Jadi dari kelompok 1 dulu, kemudian setelah kelompok 1 kelompok 2, kemudian setelah itu kelompok 3. Kepada kelompok 1 saya persilahkan. Baik, Bu, terima kasih. Saya mulai ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan juga Bu Ulfa selaku guru yang hadir. Perkenalkan, nama saya Astika Pujianti. Saya di sini sebagai moderator dari perwakilan kelompok 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Sebagai penyaji di sini ada Azmi, ada Aufa, ada Desi, dan juga ada Arel. Yang terakhir ada Alia sebagai operator. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kasus yang pertama. Kepada Azmi, saya persilakan untuk membaca akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dari kasus. Kini banyak orang yang mengonsumsi makanan tanpa pertimbangan dan lebih mengutamakan kesenangan dan kepuasan. Tak cukup hanya nasihat maupun ajakan, juga dibutuhkan kesadaran tinggi untuk menganut pola makan sehat. Harus dipahami bahwa tubuh perlu asupan gizi, mineral, vitamin, dan serat yang seimbang guna optimalisasi. Keempat, gunakan garam beriodium. Iodium adalah zat gizi mikro yang diperlukan tubuh untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak melalui fungsi tiroid. Kelima, konsumsi zat besi. Zat besi berguna dalam pembentukan sel darah merah. Zat besi bisa didapati dari hati, kuning, telur, daging, kacang-kacang, sayuran hijau. 6. Biasakan sarapan. Sarapan sangat memelihara ketahanan fisik dan meningkatkan produktivitas kerja. Terutama bagi anak-anak, sarapan penting untuk meningkatkan konsentrasi mereka saat belajar. Kesimpulan, dalam junk food terkandung banyak sekali zat-zat yang berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Junk food mengandung banyak sekali kalori, lemak, protein hewani, dan zat-zat kimia berbahaya yang tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Demikian hasil presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kepada teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya Laili, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara kita memberitahu orang terdekat atau keluarga untuk tidak berlebihan makan junk food? Saya Desi, dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Laili. Caranya adalah dengan cara memberikan edukasi atau informasi dengan menjelaskan bahwa jika kalau terlalu banyak makan junk food itu tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, kita juga harus memberikan contoh makanan sehat atau nutrisi yang seimbang, yaitu dengan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Baik, terima kasih jawabannya. Apa ada yang mau bertanya lagi? Saya cukupkan sampai sini. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 1 sudah presentasi ya. Selanjutnya kita langsung ke kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Terima kasih. Saya boleh langsung di-scan PPT-nya, Bu? Ya, boleh, silakan. Apakah udah kelihatan, teman-teman? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Ulfa selaku guru. Perkenalkan, saya Nadia Rizky Nugraheni sebagai moderator dari kelompok ini dan anggota lainnya yaitu Dina Khairunisa,
Gina Cahyanti, Laili Afifa, dan Maurin Tifalda. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kasus yang sudah disediakan, yaitu kasus 2. Selanjutnya, Laili, Dina, dan Maurin akan memaparkan materi, yaitu kasus 2. Laili, saya persilahkan. Mohon disimak ya, teman-teman. Ya. Baik, terima kasih Nadia. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dari kasus 2. Pertama-tama yaitu memberikan pendapat mengenai ilustrasi pada gambar tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah yang terkandung pada ilustrasi gambar tersebut. Yang ketiga, carilah informasi mengenai pemberian nutrisi yang tepat pada masing-masing kasus. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah proses di mana tubuh manusia menggunakan makanan untuk memberikan energi, mempertahankan kesehatan pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ tubuh, baik antara asupan nutrisi dengan kebutuhan nutrisi. Pada gambar di samping kita bisa lihat keadaan anak lelaki yang memiliki faktor tubuh sangat kurus kering dan kelihatan lemas. Pada dampak tersebut merupakan seseorang mengalami gizi yang buruk. Apa itu gizi buruk? Gizi buruk atau nutrisi adalah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang disediakan tubuh. Seorang mengalami gizi buruk atau malnutrisi. Pada kondisi ini, seseorang tidak mencukupi asupan protein, kalori, vitamin, atau mineral yang dibutuhkan. Berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa pada kasus tersebut merupakan seseorang yang mengalami gizi buruk atau malnutrisi. Jika demikian hasil presentasi kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, atas pemaparannya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya Syalwa, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya. Bagaimana penanganan jika ada keluarga yang menderita kekurangan gizi, namun keluarga tersebut juga mengalami masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Saya Maurin dari perwakilan kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan Syalwa. Jawabannya, pastikan bahwa keluarga tersebut memang tidak mampu menyediakan makanan bergizi, edukasi keluarga bahwa makanan yang bernutrisi sangat baik untuk tumbuh kembang anak, dan optimalisasi peran posyandu. Baik, terima kasih penjelasannya Maurin. Sama-sama. Baik, karena pertanyaannya sudah terjawab, kami akan tutup presentasi hari kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Dan selamat siang juga untuk guru kita, yaitu Bu Ulfa. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nabila. Saya sebagai moderator dalam kelompok ini. Dan anggota lainnya yaitu ada Rufaida Maulia Zahwa sebagai penyaji, Rizky Septia Handayani sebagai penyaji, Syalwa Dwi Novianti sebagai penyaji, dan yang terakhir ada Tania Dwi Astuti sebagai operator. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari kasus 3. Selanjutnya, Syalwa, Rufaida, dan Rizky nantinya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada Syalwa, Rizky, dan Rufaida, saya persilahkan untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Disimak ya, teman-teman. Ya, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari kasus ketiga. Terlihat dari gambar tersebut, menunjukkan seseorang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau makanan berlebihan. Sedangkan penyebab obesitas itu sendiri, yaitu yang pertama, faktor keturunan atau genetik, yang kedua, efek samping obat-obatan. Pemberian nutrisi yang tepat untuk obesitas. Ahli gizi Rumah Sakit Indriati Solo Baru, Rista Yulianti, Sarjana Gizi, menyebutkan bahwa dianjurkannya diet rendah kalori yang mengandung gizi lengkap dan seimbang pada seseorang yang mengalami obesitas. Sesuai modul yang sudah dibaca sebelumnya, salah satu diet sehat untuk menurunkan berat badan adalah diet rendah kalori dan rendah karbohidrat. Selain itu, Wisna juga menyebutkan setidaknya ada 3 jenis terapi diet yang sering diberikan kepada penderita obesitas, yakni
1. Diet rendah kalori. Baik, sekian saya kembalikan kepada Salwa. Nah, di situ ada quote nih. Someone famous said, every step is progress, no matter how small. Sama kayak kita ngelakuin upaya atau mengatasi masalah dalam obesitas, sekecil apapun itu sangat berdampak bagi dari kita sendiri. Jadi, semuanya semangat ya. Demikian hasil diskusi kami, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan, nanti saya akan bantu menjawab. Saya, Alia dari kelompok 1 ingin bertanya. Berikan contoh menu makanan untuk orang yang obesitas. Terima kasih. Terima kasih Alia untuk pertanyaannya. Saya Nazwa Nabila akan membantu menjawab pertanyaan dari Alia. Tadi kan Alia nanya, contoh makanan apa sih yang cocok untuk orang yang obesitas? Pastinya tentukan terlebih dahulu jenis diet yang sesuai dengan orang tersebut, yaitu ada diet sehat rendah lemak, natrium, dan gula yang sangat baik untuk menurunkan berat badan. Semoga membantu jawabannya Alia. Terima kasih Nazwa. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akan tutup presentasi dari kelompok 3. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, tadi semuanya sudah presentasi ya, masing-masing dari kelompoknya menyampaikan permasalahan dari kasus yang ada dan juga memberikan problem solving atau solusi ya dari setiap masalah yang ada di soal kasusnya ya. Saya lihat semuanya sudah mempresentasikan dengan bagus ya, sangat baik sekali, memberikan pendapatnya dan juga tanya jawabnya ya. Oke, nah selanjutnya ada yang mau memberikan kesimpulan dari hasil presentasi kali ini tidak? Ya, silakan. Dari hasil observasi yang saya amati, dapat ditarik kesimpulan, jika kita memakan makanan yang mengandung nutrisi yang tidak seimbang, maka tubuh kita akan mengalami gangguan nutrisi, diantaranya kekurangan nutrisi, contohnya malnutrisi, dan juga kelebihan nutrisi atau obesitas. Ya, oke. Terima kasih ya Astika sudah memberikan kesimpulan untuk presentasi kita hari ini ya, hasil dari observasinya, dari materi yang sudah saya berikan dan juga dari presentasi tadi. Kira-kira ada yang masih mau bertanya lagi nggak? Atau ada yang materinya kurang paham mungkin? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Alia. Apakah makanan-makanan tertentu dapat mempengaruhi kesembuhan seseorang saat sakit, Bu? Ya, oke. Bagus sekali ya pertanyaannya ya, Alia ya. Nah, jadi ini sangat berpengaruh ya terhadap kondisi tubuh kita, baik sehat maupun sakit. Nah, khususnya kalau sakit, gitu. Jadi, kalau kalian tahu ya penyakit diabetes mellitus tahu? Tahu, Bu. Ya, oke. Nah, itu penyakit diabetes mellitus itu salah satu penyakit yang kalau pasiennya itu kalau makan harus diatur menu makannya gitu, dan khususnya karbohidratnya gitu. Jadi karbohidratnya harus dibatasi karena kalau misalnya karbohidratnya terlalu banyak, nanti dia dapat meningkatkan gula darah pada pasien diabetes mellitus gitu. Bagaimana Alia, sudah paham? Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, kita sudah di penghujung pelajaran nih ya, tapi sebelumnya ada yang mau memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya Bu Tania. Ya, silakan Tania. Jadi kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini yaitu makanan adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika konsumsi makanan tidak cukup, maka kita tidak dapat melakukan aktivitas dengan maksimal. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Tania atas kesimpulannya ya, sudah bagus sekali, sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari materi yang tadi saya berikan, ada nggak sih materi yang menarik perhatian kalian? Ya Bu, Desi mau menjawab. Menurut saya materi yang menarik video tentang diet, karena masih banyak orang yang salah persepsi mengenai diet yang sehat. Selain itu, mengetahui kandungan nutrisi dari makanan juga menarik, sehingga kita bisa menentukan menu makanan yang sesuai.
Terima kasih ya Desi ya sudah mengungkapkan pendapatnya nih tentang pelajaran yang menurut Desi menarik ya untuk hari ini ya. Penting ya untuk kita tahu makanan-makanan yang kita makan tuh kandungannya apa sih gitu. Itu kalian ya sudah sekolah di sekolah kesehatan itu paling tidak kalian udah bisa menilai tuh makanan kalian yang kalian makan nih kandungannya apa ya yang saya makan gitu. Oh nasi ini karbohidrat itu pasti udah tahu ya. Kemudian terima kasih untuk Desi ya sudah memberikan pendapatnya. Kemudian pelajaran hari ini, alhamdulillah saya lihat hari ini semuanya mengikuti pelajaran ini dengan semangat ya. Semuanya saya lihat semangat. Terus saya lihat juga aktif, bagus sekali. Tadi juga hasil presentasinya sudah ditayangkan dan saya lihat hasil diskusinya juga sudah tepat dan sudah sesuai dengan materi yang diberikan. Harap kalian bisa paham dan menerima pembelajaran hari ini. Saya mau mengingatkan jangan lupa di modul ya, mungkin kalian sudah baca ya, di modul itu ada latihan soalnya, nah itu bisa kalian kerjakan ya, dan nanti jawabannya bisa dikirimkan langsung ke GCR-nya untuk saya lihat nilainya berapa, seperti itu. Nah itu nanti sebagai nilai pengetahuan. Hasil presentasi PowerPoint-nya tadi ya, jangan lupa juga di-upload di Google Classroom. Tadi sih saya lihat udah ada ya beberapa yang sudah upload, sudah dipresentasikan, jadi silakan semuanya bisa langsung upload di Google Classroom-nya ya hasil diskusinya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang diet pada pasien dengan penyakit infeksi gitu. Jadi hari ini kan kita belajar tentang diet pasien sehat ya. Jadi kondisi diet yang sehat itu seperti apa sih makan-makan, karena tentu saja pasien dengan penyakit infeksi menunya akan berbeda sama pasien yang sehat seperti itu. Belum saya tutup, ketua kelas ya Arel untuk memimpin doa penutup. Silakan Arel. Baik, terima kasih Bu. Di sini alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arel sudah memimpin doa. Jangan lupa ya, sehat-sehat untuk kalian semua. Kemudian juga tetap dilakukan protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu cuci tangan ya saat kalian mau melakukan aktivitas dan juga setelah beraktivitas ya. Kemudian jangan lupa juga selalu bawa hand sanitizer ya kemanapun kalian berada. Nah itu saja ya pesan dari saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah untuk hari ini juga pembelajaran sudah selesai. Terima kasih ya atas perhatian semuanya yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.